Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf untuk memenuhi UTS dari Pak Aam Kamil. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Tapi sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Andri Sutanto, kelas D4 TRPKA, NIT 08200061110, absen 6. Jenis-jenis paragraf. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu paragraf. Paragraf itu terdapat bermacam-macam jenis paragraf. Macam-macam jenis paragraf tersebut jika diperhatikan dari berbagai sudut pandang, ada banyak sekali jenis-jenis paragraf. Contohnya paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Dan saya akan menjelaskan dari pertama paragraf pembuka yang terdapat pendawal karangan sebagai atau pengantar pokok pikiran penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. Dan untuk paragraf isinya itu untuk menguraikan pokok masalah dalam karangan. Biasanya terdapat pada bagian tengah-tengah bacaan. Dan untuk paragraf penutup sendiri menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan. Nah, untuk memperhatikan jenis-jenis paragraf itu dapat dilihat dari sudut pandang sifat tujuan karangan, diantaranya paragraf eksposisi, paragraf argumentatif, paragraf deskriptif, paragraf naratif, dan paragraf persuasif. Untuk paragraf eksposisi itu paragraf yang menginformasikan atau memaparkan pokok masalah. Untuk argumentatif, paragraf yang mengemukakan suatu pikiran dengan alasan logis. Untuk paragraf deskriptif, jenis paragraf yang memberikan suatu suasana, area, dan benda. Dan untuk paragraf naratifnya, jenis paragraf yang menceritakan suatu masalah. Dan yang terakhir, persuasif adalah jenis paragraf yang mempengaruhi atau merajuk orang tentang sesuatu. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi yang diperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragraf, diantaranya ada 4. Yang pertama paragraf deduktif, yang kedua induktif, ketiga paragraf deduktif induktif, keempat interatif, yang kelima yang terakhir paragraf tanpa kalimat topik. Dan untuk selanjutnya, jenis paragraf diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf. Dan untuk mengembangkan metode paragraf diantaranya ada berbagai faktor. Pertama, paragraf menerangkan. Kedua, paragraf merinci. Ketiga, contoh. Keempat, buktian. Kelima, pertanyaan. Keenam, perbandingan. Dan yang terakhir, sebab akibat. Dari keempat sudut pandang paragraf di atas, paragraf dari sudut pandang satuan karangan dan paragraf sudut pandang sifat tujuan karangan yang perlu dipahami lanjut. Setelah memperhatikan jenis-jenis yang saya paparkan tadi, berikut ini jenis paragraf dari sudut pandang satuan karangan, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Dan untuk paragraf pembukanya, kita cari tahu dulu apa sih paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan dengan mengantarkan pokok masalah dalam bagian pendahuluan karangan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menyusun paragraf pembukaan diantaranya 1. Paragraf itu berfungsi mengantarkan pokok masalah.
Yang kedua, paragraf ini sanggup menyiapkan pikiran pembaca pada pokok masalah yang akan dijelaskan. Yang ketiga, kata-kata dalam paragraf ini hendaknya menarik perhatian pembaca sehingga mudah dipahami. Dan yang terakhir, kalimat dalam paragraf dalam bagian ini tidak terlalu panjang karena paragraf belum menguraikan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paragraf isi. Paragraf isi adalah jenis paragraf yang berfungsi menguraikan atau memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan uraian. Pokok masalah dalam paragraf ini dapat disampaikan dengan berbagai metode pengembangan dan hal-hal teknis uraian dalam karangan ilmiah. Hal-hal yang diperhatikan dalam jenis paragraf ini diantaranya: 1. Mengemukakan pokok masalah dengan jelas dan eksplisit. Yang kedua, perlu dijaga keserasian dalam kelogisan antar paragraf. 3. Pengembangan paragraf dapat menggunakan jenis paragraf. Yang keempat, memperhatikan hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber kutipan, penggunaan dalam bagian diagram atau grafik kurva. Dan yang terakhir, menyiapkan uraian pokok masalah yang disintesiskan sebagai bahan paragraf kesimpulan. Dan untuk paragraf yang terakhir, paragraf penutup merupakan pernyataan kembali gagasan yang diuraikan atau merupakan jawaban pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka. Untuk menceritakan kembali lah istilahnya. Paragraf ini merupakan akhir sebuah karangan yang dapat disampaikan secara horizontal, vertikal maupun rincian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan paragraf penutup ini antara lain: 1. Paragraf ini tidak boleh terlalu panjang dan tidak begitu saja memutuskannya. Yang kedua, paragraf ini ditampilkan sebagai cerminan sebuah kesimpulan. Yang ketiga, paragraf ini mendapat kesan positif dan informasi. Yang keempat, pengetahuan yang logis dan kondusif. Yang kelima, paragraf ini dapat berupa jawaban singkat dari uraian atau pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka. Yang keenam, paragraf ini jangan lagi menguraikan, mengutip, dan mengemukakan masalah baru. Yang ketujuh, berdasarkan apa yang disimpulkan dalam paragraf, penulis dapat mengajukan rekomendasi. Yang ke-8, usulan yang berupa saran karena keterbatasan waktu dan dana yang penulis dapatkan. Sekian penjelasan saya tentang jenis-jenis paragraf. Semoga dapat membantu atau mendapat referensi dari saya. Terima kasih.